Kaki buntung di bawah meja belajar. Cerita ini adalah cerita dari seorang yang bernama Leni. Dia seorang mahasiswi di salah satu universitas ternama. Tentu saja hari-harinya dihabiskan selain kuliah ya hanya di kos saja untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Pun dia tipe orang yang hanya pergi jalan-jalan jika itu harus saja. Jadi kebanyakan waktu libur pun dia itu hanya di kos. Nah, kos Leni ini berada di dekat perkampungan warga. Jadi masyarakat di sana itu damai dan di sana aman karena seringkali ada pos ronda yang keliling setiap 4 jam sekali dalam semalam. Nah, kos yang Leni tempati itu yaitu kos nomor 4. Di dekatnya ada tangga menuju ke lantai 2. Kosnya nyaman dan bersih karena kos tersebut memiliki tukang bersih yang bertugas untuk membersihkan lantai, teras kosan, halaman maupun dapur di setiap paginya. Sejak sekilas nampaknya kosan ini tidak ada hal-hal yang aneh atau hawa-hawa negatif karena dari bangunannya saja sangat baru dan bersih. Nah, di dalam kosan ini sudah terdapat kasur, lemari, kamar mandi. Nah, di luar pun ada 2 pintu kamar mandi tetapi itu jarang digunakan dan biasanya hanya digunakan oleh tamu saja. Nah, 2 kamar mandi ini terletak di bawah tangga yang bersampingan dengan dapur kos secara langsung. Bangunan yang Leni tempati ini memiliki 8 pintu dan semuanya terisi penuh karena mahasiswi sana itu berminat sekali karena lokasinya yang sangat strategis dan aman. Dari kos ke pasar cukup dengan jalan kaki dan dari kampus ke kosan Leni itu hanya ditempuh dengan 5 menit menggunakan motor. Awalnya selama 3 bulan berada di kos ini, ya Leni merasa aman-aman aja dan menjalani harinya dengan nyaman dan tentram. Meski sering bergadang dan tidur larut malam, tidak ada hal-hal ganjil yang pernah Leni rasakan. Karena Leni ini mahasiswa yang rajin, tentunya jika tidak kuliah, dia akan menghabiskan waktu berjam-jam untuk belajar di kamarnya. Tapi pada suatu malam, kosan ini mati lampu karena ada hujan badai dan geluduk. Alhasil di kamar Leni ini menggunakan lampu belajar untuk penerangan. Nah, saat hujan turun deras di luar, Leni yang lagi ngerjain tugas di meja belajar ini malah tertidur. Leni yang lagi tidur ini tiba-tiba kaget karena dia merasa ada sesuatu yang nyentuh kakinya ini agak lembek sama berbulu gitu. Dia tuh berusaha untuk melihat sesuatu apa sih sebenarnya yang ada di bawah mejanya. Tapi apa gak kebayang apa yang dia lihat. Dia melihat sepasang kaki. Itu diem dan muncratin darah. Dia tuh berusaha banget nih untuk teriak nih. Ini loh ada sesuatu yang aku lihat tapi ya mungkin dia itu ngiranya itu hanya halusinasi tapi ternyata itu enggak guys. Nah, tiba-tiba karena dia nggak tahan nih sama apa yang dia lihat, dia pun pingsan di situ saat itu juga. Ya bagaimana dia nggak takut? Wong itu pertama kalinya dia melihat hal yang semengerikan itu gitu, tepat di depan matanya. Nah, ternyata Leni itu pingsan sampai pagi dan kebetulan hari itu hari Sabtu. Jadi dia cuman menghabiskan waktu di rumah. Ini badan dia ini masih lemes ya, dan dia masih terbayang-bayang nih kejadian dia semalam nih. Dia tuh pengen cerita ke teman-teman kosnya tentang apa yang dia alami, tapi dia takut temannya ini bakal pindah kalau tahu gitu. Nah, ketika jam 9 malam nih Leni udah ngantuk kan, jadi berusaha untuk tidur lah. Jadi suasana kamar itu kan remang-remang. Tapi ini dia cium bau yang kurang sedap gitu tiba-tiba sekitar jam 1-an malam mungkin itu. Nah, dia pengen buka matanya guys, tapi dia takut nih ya sesuatu yang depan matanya nih yang kemarin lagi gitu kan. Nah, niat hatinya dia pengen nih ngusir apa nih yang ada di depan matanya. Rupanya itu sosok yang kemarin hadir di bawah mejanya itu guys. Tapi yang lama kelamaan ini bukannya hanya kaki doang, tapi menyerupai apa namanya sosok, yaitu sosok kakek tua gitu. Nah, Leni pun nggak bisa nih memalingkan matanya ini dari penampakan yang ada depannya. Jadi
kakek itu seakan-akan ingin memberitahu Leni bahwa ini loh aku dan perjalanan hidup aku beberapa tahun yang lalu, seperti itu. Karena tiba-tiba Leni ini melihat sesuatu yang di luar dugaan sama sekali, dan dia melihat apa yang menimpa kakek ini, dia pun tidak tahan guys, lalu pingsan. Ternyata setelah Leni mencari informasi bahwa kakek itu dulunya hidup seorang diri, istrinya sudah meninggal, dia juga nggak punya keturunan, tapi dia punya harta warisan yang banyak banget, rumahnya juga mewah banget ya. Sepertinya dia dulu pengusaha, jadi dia nih berwasiat kepada keluarganya, biar nih harta benda aku nih berikan aja nih ke yatim piatu dan panti asuhan lah yang membutuhkan. Tapi nih keputusannya kakek ini tidak diindahkan nih atau ditentang sama salah satu keluarganya, itu adik bungsunya gitu. Akhirnya nih punya niat buruk lah, gimana caranya ya biar aku bisa ngambil harta itu. Rupanya dia pengen kakaknya. Nah, ketika hari H itu tiba guys, jadi si adik bungsu ini melancarkan aksinya dengan beberapa orang bayarannya tadi. Nah, saat itu kakek ini sedang santai di lantai 1 sambil minum kopi dan baca koran, tanpa menyadari sedikit pun bahwasannya si adiknya ini bakal berniat buruk banget gitu ke dia. Nah, dengan keadaan rumah yang kosong, tak ada pembantu satupun gitu ya, karena pembantunya itu pulang pergi aja gitu guys. Jadi rumah itu hanya ada kakek, si adik bungsu, dan beberapa orang bayaran si adik bungsu. Nah, dengan keadaan ini, adik bungsu pun langsung melancarkan aksinya, menjatuhkan itu lemari besi yang sangat besar itu guys, dijatuhkannya dari lantai 2 pas menimpa si kakek. Alhasil apa? Hancurlah badan kakek, yang tertinggal hanya potongan kaki. Sayangnya peristiwa ini dianggap oleh polisi setempat sebagai kecelakaan kerja guys. Jadi si adik dan orang bayaran ini bebas, gak ada ditangkap satupun. Nah bayangkan, bebas mereka karena gak ketahuan, gak kecium itu bahwasanya mereka ini pelaku yang menyebabkan kakek itu meninggal gitu. Tapi setelah 5 tahun akhirnya ada salah satu dari orang bayaran ini mengaku ke polisi bahwasannya mereka lah yang membunuh kakek dengan cara yang sekeji itu kayak gitu, atas suruhan si adik bungsu. Alhamdulillahnya adik bungsu ini sama orang-orang bayaran tadi yang belum ketangkap ditangkap saat itu juga guys. Alhasil rumah kakek itu kosong. Dan saat itu juga dijual oleh keluarga yang lain kepada seorang pembisnis. Dan saat ini rumah ini telah dirobohkan berdasarkan kesepakatan dan dibangunlah kos-kosan yang telah ditempati oleh Leni. Ternyata apa yang dilakukan Leni ini membuahkan hasil guys. Jadi sosok itu nggak lagi muncul dan mengganggu Leni pada malam hari.